Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cinta harus memiliki. Hanya orang frustrasi yang mengatakan cinta tak harus memiliki. Berarti dia menyerah. Karena cinta harus memiliki, perebutkan. Peraturan dalam motor GP, Anda masih boleh menyalip, salib terutama di tikungan. Karena ada yang bertanya, Om Mario, apakah boleh dalam pacaran itu seperti balap motor? Kita menyalip. Boleh. Selama aman, jalan depan lempeng, salib. Nah, sahabat-sahabat saya baik-baik hatinya. Wanita itu pemilih. Bahkan wanita yang seharusnya tidak boleh milih pun milih. Okay? Laki-laki itu pemilih tetapi peragu. Padahal resiko salah menikah lebih besar pada wanita daripada pada laki-laki. So, yuk malam ini kita bicarakan memperebutkan wanita. Karena kalau wanita itu penting bagi Anda, perebutkan. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, dapatkan dia. Itu. Pak Mario, menarik untuk membahas mengenai memperebutkan wanita. Ini kita berbicara mengenai cinta. Tapi supaya lebih jelas, tidak ada salahnya kalau Pak Mario mungkin memperjelas dulu kepada kita semua sebenarnya cinta ini apa? Definisinya yang sederhana toh. Karena definisi yang kompleks kita susah mengingat. Yuk kita lihat yang sederhana ini. Cinta adalah, cinta itu sederhana. Aku dan kamu and nobody else. I am for you and you are for me. Yang lain cuma nonton. Bukankah itu perilakunya? Anak-anak yang satu di motor, mungkin pinjaman, yang satunya nempel begitu. Dilihat orang semikrolat, dia nggak peduli dia. Itu dunia itu milik mereka. Oke? Nah, berarti cinta yang merencanakan kekasih lain bukan cinta. Karena tidak ada orang walaupun dia meyakini boleh punya istri berapapun, waktu melamar tidak mungkin menyatakan dia akan menikah lagi. Berapa banyak laki-laki akan jomblo seumur hidup kalau setiap melamar dia bilang, Dinda kau akan jadi istri pertama. Ya? So, karena cinta itu mengharapkan kita menjadi satu-satunya baginya dan dia satu-satunya bagi kita. Sederhana. Jadi kalau Anda keraguan dalam cinta Anda, di mana Anda bukan satu-satunya bagi dia, berhati-hatilah. Masa pendekatan yang namanya pacaran itu adalah masa di mana seharusnya Anda paling mulia baginya. Kalau masa pacaran saja dia sudah selingkuh, jangan coba-coba menikah dengan dia. Itu. Baik, masih menarik membahas cinta. Saya ingin bertanya lagi kepada Pak Mario. Kalau kita bicara mengenai cinta, selalu dan indahnya memang ada persahabatan di dalamnya, Pak Mario. Ya. Tapi bagaimana Pak Mario melihat cinta dan persahabatan? Hukum pertama dalam persahabatan, apa? Tidak mencuri kekasih sahabat. Iya toh? Iya. Iya. Karena itu keluhannya banyak anak muda di Twitter itu. Pak Mario, teman sahabat saya ini menelikung saya, gitu kan? Ya, akselerasi motornya kalah. Nah, kita lihat memesnya di sini. Kalau kamu tidak merawat kekasihmu, kamu membuat sahabatmu kelihatan sebagai pilihan yang lebih baik. Itu kenapa sebagian sahabat menjadi pencuri kekasih, karena kekasih kita tidak kita rawat. Nah, sahabatnya ada. Pertama kali curhat. Perhatikan berapa banyak cinta itu yang bermula dari curhat. So, kalau ada pacar dirawat yang baik-baik, sahabat dijauhkan. Iya toh? Memang pelik sekali, karena bahkan saya pun banyak menerima pertanyaan dari fans, Pak Mario, saya mau pacaran sama mantan sahabat saya, apakah saya perlu izin? Bayangkan itu. Berarti ada semacam hak milik terhadap mantan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu,
siapapun yang tidak dirawat akan melihat orang lain sebagai pilihan yang lain. Dengarkan ini, kalau di dalam doa Anda tidak ada istilah LDR, long distance relationship, berarti jodoh Anda dekat. Kalau doa Anda tidak ada Tuhanku, lalu ada di situ ada istilah LDR gitu kan, itu berarti kekasih Anda adalah CDR, close distance relationship, close, yang dekat. Terus ada yang tanya, Pak Mario, apakah boleh saya menunggu orang yang sedang LDR? Apakah saya salah? Salah nggak? Tidak, asal dia menunggu di warnet yang sama. Baik, super sekali. 2 pertanyaan saya dijawab oleh Pak Mario. Dan saya harap Anda tetap menunggu program ini karena kami akan segera kembali sebentar lagi. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways, rebutan wanita, topiknya sangat menarik. Dan kalau kita bicara mengenai cinta, saya ingin membahas lagi mengenai kesetiaan kepada Pak Mario. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin dijadikan yang kedua atau diduakan. Menurut Pak Mario bagaimana? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk lihat kita lihat memes ini. Lihat urutan angka ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagiku kamu seperti urutan angka di atas, tidak ada duanya. Betul ya? Iya. Baru tahu nggak ada duanya. Iya, nah itu loh, itu bukan hanya wanita, laki-laki pun seperti itu. Oke, jadi tidak ada orang ingin menjadi yang kedua. Utamakanlah, itu sebabnya latihlah diri untuk mengutamakan kepentingannya, kebahagiaannya. Janji, oke, wanita itu suka mendengar janji. Oke, kalau janjinya sederhana mereka tidak tertarik. Kalau janjinya besar, baru memperhatikan. Oke? Walaupun apartemen atau rumah itu belum sesuai dengan statusisasi, kan ya? Tapi wanita tertarik. Itu sebabnya laki-laki yang mengerti di prime, dikasih awalan, supaya berharapan besar. Dengan apa? Dipanggil mami. Panggil aku papi. Itu melumpuhkan pertahanan wanita. Mulai sekarang wanita Indonesia tahulah bahwa semua penipu cinta menggunakan kata papi. Oke? Nah, di memes ini kita diingatkan semua orang ingin yang pertama, maka utamakan. Dengarkan ini. Kalau dia mencintaimu, dia lebih menikmati kebersamaanmu daripada bersenang-senang dengan temanmu dan dengan temannya dan membuatmu menunggu dia bersenang-senang. Kalau dia mencintaimu, kamulah teman terbaiknya. Gitu. Super Pak Mario, saya langsung berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Penanya pertama kita malam hari ini, silakan angkat tangan Anda. Iya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Saya Vicky dari Tangerang, Pak. Yes, Bapak. Pertanyaan saya, cara baik apa yang sebaiknya kita gunakan untuk bisa merebut wanita yang tidak hanya cantik fisiknya, tapi juga hatinya, Pak? Dan mungkin juga Pak Mario bisa share sama kita semua, trik apa yang Pak Mario gunakan untuk bisa merebut hatinya Ibu Lina? Terima kasih, Pak. Super sekali, Pak. Begini. Langsung saja mau cerita sebetulnya ya. Kelihatannya lebay, kelihatannya direncanakan, tetapi ini asli pribadi saya. Kebetulan timingnya pas. Begini, ya. Saya sudah eksekutif di bank, menjabat sebagai Vice President Marketing and Organization Development. Tugas saya mengembangkan organisasi, pengembangan cabang produk marketing nasional. Bertemu seorang wanita yang datang ke kantor saya. Interview, Pak. Kalau Anda mau menikahi wanita, interview. Ambil formulir, download di Google, interview. Cek. Jangan sampai alamatnya palsu. Oke? Nah.
Lalu Ibu Lina bertanya, Pak Mario kan pembicara seminar, apakah boleh saya melihat sebuah seminar? Boleh. Kebetulan minggunya itu ada seminar, dihadiri oleh sekitar 450 orang. Oke, nah di rumah hamster baru melahirkan dan tanpa sengaja pembantu pegang bayinya, jadi dimakan. Kan hamster tidak mau bayinya berbau tangan manusia. Yang belum dimakan ada 2 saya selamatkan. Hamster ini masih buta, jadi terpaksa saya susui. Saya bawa pipet kecil, saya campur susu formula, saya teteskan. Nah, karena saya khawatir pembantu di rumah tidak bisa merawatnya, saya bawa ke seminar. Jadi sebelum seminar saya kasih dulu minum susu, Ibu Lina melihat. Bayangin, wanita melihat eksekutif muda, ya, memberi susu ke bayi hamster. Oke? Waktu break seminar balik lagi ngasih. Itu bayangkan wanita melihat itu, kelepek-kelepek. Bayi hamster saja disayangi, apalagi bayi dariku. Coba. Oke, penanya berikutnya. Saya persilahkan langsung saja. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Saya Andi dari Jakarta. Pertanyaan saya singkat saja Pak tentang rebutan wanita ini. Mungkin berguna bagi para laki-laki yang masih ingin memperebutkan wanita. Ya. Pilih mana, memperebutkan wanita yang cantik atau wanita yang sedang menjadi primadona atau rebutan wanita pria-pria lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Biasanya yang primadona yang cantik ya. Nah, tapi tidak semua orang cantik diperebutkan, karena bagi laki-laki yang mengerti, Pak, kecantikan wanita itu pada hatinya. Wajahnya itu bonus. Ya, karena wajah cantik itu setelah beberapa saat membiasa. Sudah dengar toh yang selingkuh-selingkuh di TV itu, istrinya cantik-cantik, tapi membiasa. Yang awet-awet itu yang istrinya itu biasa, karena selingkuh pun tidak diberitakan. Maaf ya, maaf. Jadi, sahabat-sahabat saya baik hatinya, baikkanlah hati. Kenapa salam di Golden Way sahabat saya yang baik hatinya? Karena orang yang hatinya baik, wajahnya berpendar dengan kecantikan yang namanya kebaikan. Kebaikan. Karena dengarkan kalimat sederhana ini. Senakal-nakalnya laki-laki tetap mencari wanita baik-baik untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita lanjutkan dengan polling. Silakan Anda ambil alat polling yang sudah kami sediakan di bangku Anda. Lalu tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Kita lihat sama-sama. Ini dia pollingnya. Wanita seperti apakah yang paling diperebutkan oleh laki-laki? Menurut Anda, yang A berpenampilan baik, pandai, mengurus keluarga, penyayang dan penuh perhatian. Yang B cantik, mesra, menggairahkan, lincah dan pandai bergaul. Yang C rapih, cerdas, tegas, berkarir dan berpenghasilan baik. Kalau Anda diharuskan memilih satu, menurut Anda yang mana? A, B atau C? Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya, berikan tepuk tangan untuk Anda. Di mtgwpol.com Anda juga bisa menentukan pilihan. Jangan kemana-mana, hasilnya akan kita ketahui sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai rebutan wanita. Yang jadi masalah berikutnya adalah, kalau kita memperebutkan Pak Mario, kan ada kemungkinan gagal. Bagaimana menyikapinya? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dalam memperebutkan wanita, apakah kita pasti sukses? Tidak. Tidak. Ya, karena bisa saja wanita itu tidak tertarik atau kemudian kita mengubah pendapat. Tapi lihat memes ini. Cintailah kekasihmu sepenuh hati. Jangan sepenuh jiwa. Karena supaya kalau engkau putus, engkau hanya sakit hati dan tidak sakit jiwa. Masuk akal.
Ku cintai engkau sepenuh jiwaku, ini bahaya. Karena kalau kita putus, dia sakit jiwa. So, lihat berarti apa? Di dalam keberanian kita, di dalam kehebatan kita harus ada reserve. Harus ada simpanan rasa hormat kepada diri. Kemudian, ada kemungkinan bukan hanya dia menolak, kita juga salah pilih. Bisa saja ada orang yang waktu diam itu kelihatan baik, tapi begitu makan kelihatan semua diambil. Terus gitu kan? Ada yang begitu toh? Begitu makan, makannya ngaduknya pelan tapi masuknya cepat sekali. Lalu mengunyahnya gitu. Sih, bisa saja konsep Anda tentang kecantikan itu dikecewakan. Sehingga kalau Anda memukul sesuatu, pastikan bahwa kekuatan pukulan Anda tidak juga melukai Anda. Bukankah itu aturan dalam memukul sesuatu saat bertinju, saat latihan? So, dalam mencintai juga, itu sebabnya amannya adalah aku mencintaimu karena Tuhanku. Maksudnya apa? Karena aku diperintahkan untuk berjodoh, untuk mencari, untuk menikah, untuk membangun keturunan, dan membangun anak-anak yang nanti mendoakanku. Coba itu. Kalau itu alasannya, oh, denganmu anak-anakku mungkin nggak akan pernah berdoa. Ya udah. Tuh. Denganmu anak-anakku mungkin tidak akan terdidik dengan baik. Denganmu anak-anakku, maka ada pertimbangan untuk kita sendiri mundur. Ada. Dan hebat sekali loh. Orang yang menjadikan dirinya mundur karena melihat itu tidak baik daripada meneruskan. Berapa banyak orang yang menikah karena gengsi, takut malu, lalu menderita dalam pernikahan yang tidak bahagia. Super, terima kasih jawabannya Pak Mario. Sekarang kita akan lihat hasil polling yang sudah ditentukan oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama. Hasilnya adalah wanita seperti apakah yang paling diperebutkan laki-laki? Pilihan B 7%, pilihan C 11%, dan yang berpenampilan baik, pandai, mengurus keluarga, penyayang dan juga penuh perhatian sebesar 82%. Super sekali. Dan Anda perhatikan jumlah pollstersnya 3.400 orang loh. Kalau berkenaan dengan perjodohan, perebutan wanita, banyak sekali yang aktif. Oke? Karena ingin cek pendapatnya terhadap pendapat orang lain. Siapa yang memilih B? Yang cantik, mesra, menggairahkan, lincah, dan pandai bergaul. Siapa yang memilih ini? Oke, selamat malam Pak Mario. Nama saya Albion Nur Taqwa. Alasan saya milih B, cantik. Ya, menurut saya wajah itu merupakan, memang bukan segalanya wajah, tapi itu merupakan obat bagi saya. Dan saya rasa itu sangat perlu sekali. Kemudian mesra. Karena kalau dalam kehidupan kalau nggak ada mesranya itu hambar. Terus selanjutnya menggairahkan, ya mungkin kita semua pada setuju hal ini. Kemudian lincah dan pandai bergaul. Ya tentunya kita pengen memiliki pasangan yang mudah bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Super sekali. Jadi cantik itu mengobati sakit-sakit Anda ya. Oke, saya pertama kali dengar sakit gigi bisa diobati dengan wajah. Nah, mesra, yes. Mesra itu tanda kelembutan. Bagus sekali. Menggairahkan, of course. Ya, padahal di MTGWPOL sudah dibuktikan laki-laki lebih memilih wanita yang mendamaikan daripada yang menggairahkan. Gairah itu nggak bisa tahan lama, Pak. Capek, Pak. Di luar sudah berantem, sudah jualan macam-macam, di rumah gitu lagi. Masa hidup kesetrum terus? Nah, tapi nggak apa-apa, itu kan memang pilihan Anda dan anak muda akan mencari yang menggairahkan. Yang saya mau tanya itu lincah sama pandai bergaul. Di luar itu. Ayo, ada resiko nggak orang cantik, mesra, penampilannya baik, menggairahkan, di luar lincah dan pandai bergaul? Ada resiko nggak? Apa resikonya? Resiko finalnya ke Anda apa?
kembali jomblo. Ada resiko ya, tetapi itu sebabnya kendalikan Pak, betul-betul kendalikan. Kalau punya istri seperti itu, kendalikan, pasang CCTV di mana-mana. C, terima kasih Pak, kita berikan tepuk tangan dulu. Siapa yang memilih istri rapi, cerdas, tegas, berkarir, dan berpenghasilan baik? Super sekali. Siapa? Ini dia Mas Ilbram. Silakan Pak. Alasan saya memilih C adalah karena yang disebutkan di depan merupakan modal utama untuk membangun kehidupan bersama. Yang mana? Rapi. Rapi berarti dalam artian bisa mengurus diri sendiri, cerdas bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan menularkannya kepada anak-anak. Oh, super. Tegas dalam artian bisa mendidik kepada diri sendiri sudah bisa tegas, insya Allah kepada turunan pun bisa tegas. Termasuk kepada suaminya. Iya. Iya. Saya juga dibentuk oleh ketegasan istri saya. Betul, istri kalau tidak tegas, saya laki-laki itu kan maunya melanglang dunia Pak. Itu mancing waktu kita harusnya cari uang. Wanita yang bisa bilang kerja. Oke. Terus yang mana lagi? Ini apa lagi Pak? Berkarir dan berpenghasilan baik, mungkin dalam artian saya berkarir itu berkeluarga Pak. Jadi tidak mesti bekerja untuk orang lain gitu Pak. Super sekali. Nah ini? Berpenghasilan baik, menghasilkan keluarga yang baik Pak. Dalam bukan uang Pak. Betul sekali. Selama ini yang kita mengerti sebagai wanita karir itu selalu di luar rumah. Padahal karir utama seorang wanita itu keluarga. Saya memilih ibu saya yang pendidikannya apapun profesor, di rumah ngurusi saya daripada ngurusi orang lain. Ya. Nah, istri Anda ini berkarirnya di luar rumah atau di rumah? Iya kan, ini seandainya. Seandainya kan kita baru mau memperebutkan wanita ini. Ya. Jadi istri Anda sebaiknya berkarir di luar atau di rumah? Di rumah. Karena bisnis banyak dilaksanakan dari rumah, via internet, online. Ya toh? Bahkan punya garasi kosong bisa disewakan untuk orang jual barang bekas. Iya toh? Banyak itu di dekat rumah saya juga, rumah-rumah besar itu disewakan untuk menjual itu. So super. Siapa yang milih A? Ini banyak sekali. Mas Ilbram pilihkan, mudah sekali pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya, saya memilih A karena penampilannya saja sudah baik, ya kan? Jadi intinya pasti sifatnya juga baik dan enak. Iya, baiklah untuk keluarga. Bagaimana sih pandai mengurus keluarga? Pandai mengurus keluarga, jadi anak-anaknya begitu saya punya anak, anak-anaknya akan diurus. Begitu saya punya anak. Iya. Dia. Yang melahirkan dia. Iya, maksud saya kan bareng Pak, bersama. Bareng. Jadi melahirkannya bareng. Kalau Anda punya istri itu yang rencananya melahirkan siapa? Istri Pak. Istri, ya udah. Oke. Iya. Anak-anak akan dididik dengan baik dan benar tentunya. Penyayang dan penuh perhatian. Ketika saya berada di jalan yang salah akan diingatkan oleh istri saya. Begitu Pak. Super sekali. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menarik perhatian Anda ke dua kata yang Anda gunakan tadi. Pertama kali Anda bicara tadi, ya kan? Jadi Anda berkata kalimat pertama, Anda katakan lalu Anda tutup dengan ya kan? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan pernah katakan ini lagi, karena itu tanda Anda tidak yakin dengan yang Anda katakan. Ya kan? Itu contoh, bukan. Ini gimana? Saya tahu, saya yakin, itu contoh. Gimana ini? Ya kan? Super sekali, terima kasih.
Baik, 3 pertanggungjawaban dari 3 pilihan yang ada sudah dijawab oleh sahabat super yang hadir di studio dan juga mungkin mewakili jawaban Anda dari 3 pilihan tadi manapun yang Anda pilih. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh. Menyaksikan Mario Teguh Golden Way semakin menarik sekali, ramai sekali juga kondisi di studio Metro TV kali ini. Dan untuk itu saya akan mempersilahkan kembali kali ini untuk Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario, langsung naik ke atas panggung. Angkat tangan dulu Anda, siapa yang ingin curhat? Silakan. Ajun. Pak Ajun. Iya. Ajun komisaris, ya. Bukan. Ya Pak Ajun. Silakan. Ibu Pak Ajun, Dayu. dan Yeni. Ibu Yeni. Ibu Yani. Oke, so Pak Ajun, apa yang ingin Bapak bagi dengan kami malam ini? Ya, mungkin sebelumnya saya kenalan dulu, nama saya Ajun dari Jonggol, Bogor. Bukan. Mungkin yang akan saya curhatkan mungkin mengenai pribadi saya yang mungkin disakiti sama perempuan. Anda tidak sendiri, Pak. Mungkin pada saat itu, pada tahun itu, mungkin saya mempunyai pacar ya. Pada situ berpacaran itu pakai motor itu belum ini banget lah gitu, karena pada tahun itu sangat jarang sekali berkendaraan itu bermotor. Jadi saya berpacaran itu jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Terus? Pada saat saya jalan kaki, mungkin yang namanya berpacaran kan mesra ya gitu, Pak. Jalan kaki. Pada udah ada 2 kilo lah, Pak, jalan kaki. Mesra banget, Pak. 2 kilo jauh, Pak. Mesra banget. Nah. Terus pada saat itu ada sebuah motor, Pak. Mungkin menghampiri kami berdua. Nah, mungkin itu teman dekatnya pacar saya waktu itu gitu. Pada saat itu dia minta izin kepada saya mau ngobrol sama temen dia. Nah, pada yang mungkin yang saya sangat sakit itu pas pada saat dia ngobrol, saya itu ditinggalin, Pak. Saking sakitnya saya pada tahun itu saya dendam sama semua cewek. Itu dia pergi naik motor itu. Pergi pas saya ditinggalin, Pak. Jadi Anda disuruh minggir, nunggu dia ngobrol. Dia izin ke saya mau ngobrol sama temennya. Tapi pas dia naik motor dia nggak izin sama saya. Langsung pergi. Langsung pergi aja. Bukan. Ya Pak. minimalnya lambaikan tangan gimana enggak ini, Pak? Dia nggak lambaikan tangan. Enggak, Pak. Pergi aja. Sakit saya itu pada itu. Saya pada tahun itu saya sangat dendam ke semua cewek sampai saya pergi ke mungkin guru spiritual, Pak. Pada tahun itu maksudnya kan, pada tahun itu. Saking saya sakitnya sama perempuan. Saya pergi ke guru spiritual, saya minta. Apa minta? Ya rahasia, Pak. Intinya saya pengen membalas kesakitan pada waktu itu. Sampai saya tulis, mungkin saya bikin cerita tragedi pohon waru, Pak. Karena pas kejadian itu emang persis di bawah pohon waru. Ada kejadian itu. Terus Ya akhir cerita bagaimana? akhir cerita saya sakit, dendam ke semua perempuan. Ya saya pelet semua perempuan, Pak. Saya jadi mungkin jadi sebaliknya saya rebutan cewek. Setelah saya pergi ke guru spiritual. Oh, Bapak jadi direbutkan. Nah, pada saat itu saya saking dendamnya sama si cewek itu, ya saya iniin juga si cewek itu. Maksudnya dalam arti apa ya bahasanya yang enak? Dipelet lah gitu si cewek itu. Sebentar. Apakah dia mau akhirnya? Ya udah jelas pasti mau lah, Pak. Cuman saya yang nolak. Dia mau, saya nolak. Jadi dipelet tapi ditolak. Ditolak. Karena saking saya sakit, saya dendam. Jadi dia pas udah kena, saya tolak. Terus bagaimana dia? Ya nggak tahu juga, Pak. Pada pas saat dia mungkin mengungkapkan perasaannya, mungkin dia katakan minta maaf, saya nggak ada maaf bagimu. Itu, Pak. Pada saat itu sakit hati itu sakit jiwa, Pak. ya sakit hati, Pak. Sakit hati ya? Iya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita dengarkan.
cinta itu memang mengizinkan apapun ya, termasuk pergi ke guru spiritual. Bayangin, melet untuk ditolak, itu kan entah apakah pelet itu berlangsung betul, efektif atau tidak, tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan yang tidak mengakibatkan orang secara jujur bereaksi itu sesuatu yang mendekati dosa. Mbak Dalu, apa ceritanya? Mbak Dayu, ceritanya. Ya, dalam hidup ini Pak, saya mengalami 2 kegagalan cinta oleh laki-laki. Dua kegagalan cinta. Iya. Yang pertama, saya pacaran dengan dia 7 tahun. 7 tahun dari awal kuliah saat ospek, dia kakak kelas saya. Dan setelah kerja, saya diterima di suatu perusahaan swasta. Pada saat hari diterima, bapak saya meninggal. 4 bulan kemudian, pada saat saya harus presentasi, saya diputuskan hanya melalui telepon, tanpa alasan yang jelas. Terus laki-laki yang kedua, buat orang mau tertawa aja. Yang kedua? Kemudian saya menutup hati untuk laki-laki dan akhirnya saya punya teman baru di kantor. 7 tahun, berapa masa vacuumnya, berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? Iya, saya cukup menutup hati. 10 tahun? Ya. Terus terbukanya lagi? Dari teman satu kantor, lebih muda 4 tahun. Lebih muda 4 Ya, tahun? lebih muda 4 tahun. Berondong. Apa itu istilahnya? Brownies, Pak. Gondong cowoknya. Terus? Ya, nyaman, diajak ngobrol, akhirnya saya suka dengan dia, Pak. Tapi karena diolok-olok teman satu kantor, entah bagaimana ceritanya, dia jadi menjauh dari saya. Dan satu hari ibu saya masuk ICU, saya harus melemparkan satu kerjaan karena besok harus ada audit dari internasional. Jadi saya melemparkan kerjaan itu ke dia, dan di depan bawahan, di depan rekan-rekan saya dibentak dengan dia. Gitu. Terus apa reaksi Anda? Sakit, Pak. Ya udah, saya langsung keluar dari ruangan dia tanpa berkata apapun. Karena pada saat itu saya harus meeting. Setelah itu saya harus meeting, jadi saya harus menguasai keadaan. Jadi Anda sakit hati dengan 2 laki-laki. Ya. Apakah masih ada kemungkinan bagi laki-laki yang ketiga? Saya tidak ingin disakiti lagi. Membuka hati untuk laki-laki, tapi untuk yang mencintai saya, silahkan. Tidak menyakiti saya, tapi kalau untuk mencintai saya, apalagi dipelet kemudian dibuang, enggak. Kita dengarkan dulu ya sebelum dengar nasihat beliau. Ibu. Ya, Pak Mario. Selamat malam, Selamat salam malam. super. Salam super. Saya Yeni dari Ciledug. Ya, si Bu Yani. Saya setahun yang lalu itu saya diputuskan oleh mantan saya. Diputuskannya dengan secara diam-diam, nggak ada obrolan. Ternyata dia ingin nikah sama orang lain. Dengan Anda sendiri statusnya apa? Statusnya masih pacar, tapi saya belum diputusin secara resmi. Maksudnya? Sebentar. Kalau pacaran putus resmi itu pakai apa? Ya, maksudnya mungkin dia bilang atau kita kurang cocok atau apa, kan kita nggak membuang-buang waktu. Karena aku kan ingin untuk serius ya kan, untuk menikah. Jadi saya cuma buang-buang waktu hanya nungguin dia, ternyata dia sama yang lain. Berapa lama itu? Cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun, cuman. Dia aja bilang cuman loh. Berarti 1,5 tahun ibu menua untuk orang yang sia-sia. Iya, betul. Kenapa, Pak? Iya,
Kenapa? Coba pakai punya. Kenapa? 1,5 tahun cuman. Menurut Anda itu lama? Lama banget, Pak. Itu di bawah pohon apa waktu? Enggak seperti Mas ini enggak. Nah, ya. Enggak. Aku taunya dari temannya mengabarkan kalau dia sudah melamar perempuan lain, dan dari situ dia diam, nggak ada obrolan lagi. Terus betul-betul menikah? Benar-benar menikah, sampai sekarang juga nggak putus kontak. Putus kontak maksudnya. Tapi sudah putus dari Anda tuh? Udah, Sudah. karena kan aku yang langsung ngomong sendiri ya. Bagaimana caranya Ibu bicara sama dia? Aku bilang aja karena mau gimana nih hubungan kita, mau dibawa kemana gitu kan. Ya seperti lagu. Jadi tanya, Jun, kita ini mau kemana sih? Cuman dia bilangnya kayaknya nggak cocok gitu, karena komunikasi juga udah agak jarang, udah gitu. Tapi dia nggak mau ngomong kalau dia udah mau nikah. Jadi saya sakitnya karena dibohongin selama beberapa bulan, udah gitu ditinggal nikah lah sama orang lain. Kami turut bersedih atas paling nggak tunjukkan rasa bersedih sedikit, oke? Nah, tapi seriusnya, ditinggal menikah tanpa kejelasan itu sesuatu yang memedihkan. Ya. Nah, apakah sekarang Mbak Yani sudah terbuka bagi cinta yang baru? Sebenarnya sekarang ada, cuman saya bingung dengan dua pilihan. Satu sisi si A ini kerjaannya lumayan, tapi kurang perhatian. SMS-nya seminggu sekali. Yang kedua, orangnya sederhana, tapi selalu perhatian ke aku. Beritanya harian. Setiap hari pasti ngasih kabar. Ya. Kira-kira yang mana, Pak? Oke, sebentar saya kasih program dulu. Kira-kira yang mana? Coba nanti kita tunggu jawaban dari Pak Mario sebentar lagi ya. Anda juga, menurut Anda kira-kira yang mana? Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Mario Teguh Golden Ways, dan lanjut lagi kita dengar bagaimana kisah dari 3 orang yang sedang curhat di atas panggung. Pak Jun. Beliau dilukai 2 laki-laki. Berarti bukan hanya perempuan yang bermasalah, Pak, dalam cinta. Laki-laki juga bisa. Ya. Nah, apakah kepercayaan Anda kepada laki-laki sudah pulih? Ya. Sudah. Nah, nasihatnya, Pak, supaya tidak tertipu lagi. Ya, untuk nasihat saya jangan sampai pernah menyakiti laki-laki kalau nggak mau dipelet. Jadi jangan pernah menyakiti laki-laki kalau nggak mau dipelet. Nah, untuk yang satu lagi, yang satu laki-laki yang karirnya bagus, income-nya bagus, ya, tetapi tidak begitu memperhatikan. Yang kabarnya 1 minggu sekali. Yang kedua ini kabarnya harian. Orangnya sederhana tapi baik. Nah, anjurkan yang mana? Yang mungkin kalau menurut saya yang ekonominya bagus. Biarin yang harian lepas. Kalau untuk yang ekonominya bagus kan untuk ke depan juga, Pak. Nah, dia tidak memperhatikan itu, Pak. Orangnya kurang perhatian. Ya, ntar juga kan perhatian, Pak. Kita paksain aja. Dipaksa? Iya, gimana dipaksa. caranya? Ya, kalau namanya udah pelet lagi. Ini senjata rahasianya pelet. Ini loh nasihatnya, Pak. Hindari sesuatu yang bukan karena Tuhan, oleh Tuhan, yang tidak kita mintakan dari Tuhan. Untuk Anda berdua, termasuk Anda, nasihat ini sama, yaitu Tuhan itu sering mempertemukan kita dengan orang yang salah sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat.
Tidak semua pacar akan jadi belahan jiwa. Berarti tidak setiap wanita atau pria yang kita cintai akan menjadi pasangan hidup. Kalau Tuhan itu melakukan sesuatu yang pedih, sadari di baliknya ada kebaikan. Nah, Anda, laki-laki itu ada, paling penting laki-laki itu potensinya, bukan sekarangnya. Laki-laki yang betul-betul hebat itu yang potensinya baik karena ada bakat kaya. Apa bakat kaya? Rajin, jujur, pekerja keras, penuh hormat. Tuh. Baca orang itu potensinya, bukan dianya. Saya mau tunjukkan ini, kesalahan kita menilai. Kita itu melihat badan, sehingga kadang-kadang kita tidak suka orang karena apa? Warna kulitnya, hidungnya, matanya. Itu. Tuhan tidak melihat ini, tapi jiwa. Nih, kalau saya melihat jiwa, saya lebih mudah mencintai, menyayangi. Lalu perbaiki istilah cinta. Itu bukan setiap orang yang Anda cintai Anda nikahi. I love you all as always. Itu salam saya. Saya mencintai semua orang, tapi kan tidak harus dinikahi semua. Itu loh cinta yang sebetulnya itu. Lihat setiap orang sebagai jiwa yang Anda cintai. Hadiahkan diri Anda bagi kebahagiaannya. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda nggak lama-lama ketipu. Kalau itu yang Anda gunakan, Anda tidak lama-lama ketipu. Nanti kelihatan si tukang koran ini lebih baik daripada yang beri SMS-nya mingguan. Ayo. Nah, kapan ini insaf? Udah Pak, sekarang saya udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Udah berkeluarga. Jadi mungkin yang menyadarkannya itu pilihan saya yang terakhir. Kesimpulannya, cinta itu jujur. Cinta itu tidak mungkin tertipu kalau Anda tidak menghitung-hitung keuntungan. Yang menjadikan terjebak itu karena menghitung-hitung keuntungan. Mencintai itu menguntungkan. Jadi laki-laki yang mencintai wanita, dia akan bilang, dia lupa tentang apa yang mau didapatnya, tapi bilang, kalau kamu menikahiku, aku akan. Itu cinta. Ya? So, kesimpulannya, Anda yang simpulkan. Ya, intinya dalam mencintai seseorang, kita harus melihat hatinya. Super. Gitu, kepribadiannya, bukan motor pribadinya, Bukan rumah motor pribadinya, mobil pribadinya. Anda? Mementingkan keseriusannya, bagaimana dia menyayangi kita dan keluarga kita, lebih perhatian ketimbang orang yang berada tapi orangnya nggak perhatian, nanti yang ada kita nggak bahagia. Super sekali. Kesimpulan saya mungkin untuk semua wanita Indonesia, jangan sampai pernah menyakiti lelaki, karena lelaki nekat. Betul, karena lelaki nekat. Betul loh ya, menyakiti hati orang, memberikan hak kepadanya untuk berlaku keji. Dia sakit hati, maka dia akan berlaku keji. Itu sebabnya katanya gini, Anda boleh membantah orang kuat, tapi jangan hina orang kuat. Karena kalau orang kuat terhina, dia seperti diberikan kewenangan untuk membalas. Ada betulnya Pak. Itu sebabnya lebih baik anggun dalam mencintai, berlakulah seindah-indahnya. If he or she is not for you, you're for somebody else better. Ya toh? Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali Bapak. Dan kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk kita terus bersama dalam program ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. MTGW Rebutan Wanita, itu topik kita pada malam hari ini. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan, sebuah video yang mudah-mudahan bisa juga menambah kehangatan dalam hati Anda. Seperti apa, mungkin Pak Mario bisa jelaskan sedikit? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu jarang sekali jatuh cinta dengan orang. Kita itu jatuh cinta dengan konsep. Konsep kita tentang wanita yang indah, perilakunya itu yang kita jatuh cintai. Jadi waktu kata-katanya adalah,
cinta pertama itu adalah wajah itu terhubungkan dengan konsep Anda tentang wanita ideal. Atau laki-laki itu wajahnya, perilakunya langsung connect ke konsep. Jadi waktu Anda kemudian bicara, makan malam, makan siang bersama orang itu, Anda tidak makan malam dengan dia, dengan konsep. Nah, konsep itu yang kelihatan selama Anda jatuh cinta. Setelah menikah itu hilang. Karena kalau orang bilang cinta itu membutakan, itu selalu sebelum menikah. Setelah menikah Anda lihat realitanya. Sehingga kekecewaan itu paling sering ada di pernikahan, bukan waktu perkenalan. Yuk kita lihat wanita yang memenuhi standar, memenuhi konsep ideal bagi banyak laki-laki. Di awal cinta, yang tidak Anda ketahui tentangnya lebih penting. Tetapi orang jatuh cinta itu paling tidak suka diceritai tentang dia. Tahu nggak, marah dia. Nggak usah urusan orang lain, gitu kan? Tapi dia itu nggak usah urus, gitu kan? Tuh, itu sebabnya orang tua sulit menasihati anak yang sedang jatuh cinta karena menolak, karena dia jatuh cinta pada konsep. Kenyataan tidak penting. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di program ini tadi kenyataan yang kita bicarakan, 2 laki-laki, 1 laki-laki, kemudian harus milih 2 laki-laki, kemudian 1 wanita di bawah pohon waru, yang berakhir dengan sebuah keluarga yang bahagia sekarang. So, terima kasih. Dan sekarang saya ingin Anda langsung bertanya lagi kepada Pak Mario. Siapa yang ingin bertanya berikutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Tangerang, bernama Khairul Anam, Pak Mario. Yes, Pak Anam. Saya teringat tadi Bapak sudah menyatakan bahwa ada firman Allah menyatakan bahwa wanita baik-baik akan mendapatkan laki baik-baik, dan wanita yang tidak baik juga akan mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Betul. Tentu kita akan mendapatkan wanita yang baik itu juga pasti perlu duit. Tapi duit ini yang berbeda, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Super sekali. Jadi ya pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri wanita yang berpenampilan baik, kasih sayang, perhatian kepada suami dan anak, seperti apa Pak Mario? Terima kasih. Bapak, bisa saya simpulkan, ya, saya menikah dengan wanita yang baik, bisa saya simpulkan bahwa laki-laki yang menikah dengan wanita yang baik itu kebetulan, Pak. Kebetulan. Karena tidak ada rencana yang bisa ngepasin, yang bisa menempatkan kita pada wanita yang baik atau tidak. Itu hampir tidak ada rencana, Pak. Itu sebabnya kebersamaan. Tadi T-nya apa, Pak? Tawakal. Tawakal itu dia. Jadi tugasku adalah mengindahkan diriku, ya, mengindahkan pendekatan supaya yang tertarik kepadaku wanita yang baik. Setelah itu kalau jadi itu karena keputusan Tuhan. Itu yang maksud saya kebetulan. Dibetulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam rebutan wanita lebih penting Anda menghebatkan diri Anda sendiri. Sehingga apabila Anda salah konsep, wanita itu tidak jadi, Anda sudah hebat. Lalu Anda sesuai bagi sebaik-baik wanita. Jadi dalam memperebutkan wanita, itu tidak salah Anda set target yang paling tinggi. Siapa wanita yang menurut Anda citranya paling tinggi yang Anda inginkan? Siapa? Bisa Anda sebut? Ainun. Aha, super. Siapa lagi? Zaskia. Zaskia. Nah, siapapun pilihan Anda, lihat dampaknya, Anda menghebat. Itu loh. Your aim, bidikan Anda menentukan posture. Sikap tubuh ini ya, sikap tubuh. Kalau saya aim for the moon, posture saya lebih baik daripada apabila saya tidak aim. See? Berarti kalau gitu aim, bidik yang tinggi, yang gagah, pantaskan diri bagi sebaik-baiknya wanita, pantaskan diri bagi sebaik-baiknya laki-laki. If you miss, you may miss the moon, but you get the stars.
bidik yang tinggi, supaya kita pantas bagi yang tinggi. Itu. Super sekali Pak Mario. Bidik yang tinggi supaya kita pantas bagi yang tinggi. Kita break dulu sebentar, masih ada satu segmen lagi kita bersama-sama dalam program ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way untuk memperebutkan wanita yang baik, wanita yang tepat. Nah, kalau kita berbicara mengenai cinta, tentunya juga kita harus mencari cinta yang tepat dan juga menghindari cinta yang salah. Yang salah ini seperti apa yang jangan sampai kita dapatkan? Mungkin Pak Mario bisa memberikan penjelasan sekaligus dengan kesimpulan program ini, Pak. Terima kasih Mas Ilbram. Yuk kita lihat meme kita. Jangan mencari cinta yang seperti double stick tape. Satu sisi menempel kepadamu, sisi yang satunya menempel ke yang lain. Oke, berarti apa? Sedikit saja ada tanda ketidaksetiaan, pergi. Bayangkan, kalau baru dalam suasana asyik masyuk yang indah, baru jatuh cinta, tapi sudah ada tanda ketidaksetiaan, jangan boroskan waktu. So, pada tanda pertama seseorang tidak setia kepada Anda harus tegas. Karena kalau Anda tidak menghormati diri Anda sendiri, Anda akan memantaskan diri bagi laki-laki yang tidak menghormati Anda. Love is respect. Cinta itu penghormatan. Jadi laki-laki yang tidak menghormati Anda tidak mencintai Anda, dan sebaliknya. Jadi penghormatan itu pasti. Nah, penghormatan itu di awal adalah dalam bentuk perhatian. So, sahabat-sahabat saya, kesimpulannya. 1. Pastikan Anda memilih dengan benar, yaitu memilih seindah-indahnya pribadi untuk Anda cintai. Janjikan dunia, bulan, dan bintang untuk mendapatkannya. Itu tidak palsu kalau Anda bersedia bekerja mencapai untuknya. Kedua, apabila Anda gagal, gagallah menginginkan wanita yang hebat. Karena itu menjadikan Anda pribadi yang gagal cintanya, tapi sukses pengembangan pribadinya. Lihat itu. Berarti Tuhan menggunakan konsep wanita yang indah itu untuk mengangkat kelas pribadi Anda. Jangan bersedih, karena di balik setiap kerugian ada keuntungan. Yakinilah ini. Untuk setiap hal yang dikurangkan dariku, ada yang dilebihkannya. Dan aku tidak hidup untuk selalu gagal. Akan datang masa di mana aku dibahagiakan karena kesabaranku. Bukankah semua kebaikan indah yang ada dalam hidup Anda itu Anda dapat setelah Anda bersabar dalam kekecewaan yang besar? Perhatikan itu. Kekecewaan yang besar yang Anda hadapi dengan penuh kesabaran. Segera setelah itu Anda melihat kebaikan yang dijanjikan kepada orang-orang yang bersabar. Nah, bersabar itu memantaskan Anda bagi keindahan di balik kesulitan. Saya katakan di balik kesulitan itu tidak tepat, karena sebetulnya kesulitan dan kemudahan itu datang bersama-sama. Tapi mata manusia kita yang terlatih untuk mengeluh, melihat kesulitannya dulu dan gagal melihat kemudahan. So, apabila kita terlatih di dalam logika iman, masalah Anda lihat dengan sukacita, karena itu adalah tanda bahwa Tuhan memasukkan Anda dalam kelas kehidupan yang lebih baik. Tuhan tidak mempercayakan orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah dengan masalah yang besar. So, dikhianati wanita itu masalah besar. Jangan sepelekan cinta, karena tidak ada orang suksesnya utuh kalau cintanya gagal. Seperti tidak ada laki-laki bisa disebut sukses kalau wanitanya tidak bahagia. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta itu penting karena semua di dunia ini diciptakan karena cinta Tuhan kepada kita. Marilah kita mulai hari ini menjadi pribadi yang lebih mudah disukai. Disukai adalah pintu menuju dicintai. Senyumlah, berbicaralah lembut, karena Anda tidak tahu kelembutan mana yang akan membuka cinta sejati Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Tidak ada laki-laki yang sukses kalau wanitanya tidak bahagia. Baik.